Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sekarang kita lihat daftar kontroversinya Bahlil. Sederet kontroversi Bahlil, selain bikin SPBU banting setir, jual kopi. Dari Ermo.id. Kita lihat. Selamat yang sudah bergabung, Hong Kityong. Baik. Bahlil seakan tak pernah lepas dari kontroversi. Terbaru, sosok yang dipercaya sebagai Menteri SDM ini dihadapkan dengan ancaman PHK sejumlah SPBU swasta akibat kehabisan stok. Oke, langsung saja ya ke daftarnya. Yang pertama, di awal menjadi Menteri SDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 kg pada 1 Februari lalu. Gas melon itu hanya boleh dijual pangkalan berizin. Masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon. Masih ingat ya, Februari lalu ramai akhirnya media mengkritisi habis-habisan Bahlil. Yang kedua, itu yang tentang LPG itu, sampai Prabowo turun tangan gitu dengan mencabut langsung kebijakan Bahlil. Tentu setelah didesak oleh publik. Karena apa yang terjadi? LPG menjadi langka di pasaran gitu. Nah ini kan ngeri. Yang kedua kontroversinya Bahlil, tambang Raja Ampat. Kembali terseret persoalan Raja Ampat. Ya. Bahlil kembali terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada 5 perusahaan tambang di wilayah itu. Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, presiden lagi yang repot nih. Harus memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat. Ada 4 izin tambang yang akhirnya dicabut. Dan Bahlil kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel setelah melalui evaluasi ketat. Itu yang keberapa? Yang kedua apa yang ketiga ya? Yang kedua ya. Kemudian berikutnya gelar doktor kilatnya Bahlil. Nah, tersandung kontroversi itu, Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan. Jauh lebih cepat dari standar normal yang biasanya membutuhkan 3 tahun lebih. Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Ini juga sekaligus diduga plagiat. Polemik gelar doktor kilat Bahlil pun diusut. UI akhirnya menangguhkan gelar Bahlil dan dinyatakan belum lulus. Yang terakhir, kontroversinya Bahlil singgung Raja Jawa. Saat menjadi Ketum Golkar 21 Agustus tahun lalu, Bahlil dalam pidatonya menyinggung sosok Raja Jawa kepada kader beringin. Bahlil meminta agar waspada terhadap Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Akhirnya publik menduga sosok Raja Jawa itu diarahkan kepada Joko Widodo, meski belakangan dibantah oleh Bahlil. Di kabar lain, kita lihat ada yang beda nggak ya? Ini pengecer gas sama ini beda nih. Akhir tahun 2023 Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN, yaitu Uni Emirat Arab, Cina, Korsel, dan beberapa negara Eropa. Dia mengklaim ya investasi sudah masuk IKN. Saya nggak boleh ngomong angka pasti, tapi ya kurang lebih 200-300 triliun sudah ada yang masuk katanya. Sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan. Dan ternyata bohong. Tidak ada itu investor-investor yang disebutkan dari negara-negara itu yang sudah masuk ke IKN. Semuanya pakai APBN. Ini yang beda dari yang tadi nih. 3, yang menuding ada pihak asing di konflik Rempang. Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkap ada pihak asing yang terlibat, katanya. Saya tahu nih siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang terlibat di luar negeri, kata Bahlil dalam konferensi persnya. Tapi lagi-lagi nggak disebutkan, kayak membantah Purbaya gitu. Datanya nggak disebutkan. Lucu kan?
Allahu Akbar. Cak Kemboy, terima kasih sudah bergabung. Haryanto, Rahmat Hidayat, demi kesejahteraan rakyat segera ganti menteri yang tidak berpihak pada rakyatnya. Semangat. Gibran 2 periode. Aduh, wow, ini spam sih ya, diulang-ulang terus. Ini kayaknya apa ini? Anda buzzer atau lagi sarkas ini? Kita nggak jelas ini maksudnya. Ya. Sampaikan ya, jelaskan dengan kalimat yang benar. Zaim Akabar, barakallahu fikum wa jazakum Allah. Terima kasih ya. Kenabi kait. Jurus Jokowi si Bahlil macam ada orang besar di belakang. Orang kurus padahal ya. Kalau Jokowi itu orang kurus, bukan orang besar. Nah, ini beda juga nih. Dituding rebut kursi kepemimpinan Golkar. Bahlil terpilih sebagai ketum Golkar secara aklamasi dalam Munas ke-11 Golkar. Dan itu dicurigai tidak lepas dari dukungan istana. Ya iyalah. Bahkan Erlangga pun sempat melemparkan sindirannya. Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil katanya. Kemudian diduga melakukan jual beli izin tambang. Ini kayaknya sama ya, yang di Papua. Lulus dokter kilat sama. Nah, coba kita lihat ya. Tadi beberapa menit yang lalu kita bikin polling di Ermol TV. Hasilnya berapa nih ya? Coba kita lihat. Nah, Anda lebih percaya siapa? Intinya gitulah ya. Terkait LPG tadi sih sebetulnya. Ucapan Purbaya, Anda lebih percaya pada sosok Purbaya atau Bahlil? Nah, yang masuk 83 suara. 95%-nya lebih percaya pada Purbaya. Wah, luar biasa ini. Mutlak ini ya, kalau pemilu ini udah menang mutlak ini 95%, dan yang lebih percaya pada Bahlil hanya 5% dari 83 suara. Ini beberapa menit yang lalu berapa ya tuh? 33 menit. Sekarang sudah lebih, saya refresh ya. Apakah datanya berubah? 95. Nah, sekarang 128 suara. Malah nambah. Yang percaya ke Purbaya naik di tadi 95, sekarang 96%. Bahlil 4%, 58 menit yang lalu. Belum 1 jam. Besok kita coba tengok lagi ya. Sudah ada perubahan yang signifikan atau tidak, atau tetap berada di kisaran 96% lebih percaya Purbaya daripada Bahlil. Tapi sahabat, kalau kita ingat, ini juga menarik nih, Purbaya lah tuh ya, kata Nabi T. Abah Segaf Tet Saudah Purbaya dong. Salaikun Harman, terima kasih ya sudah bergabung, memilih Purbaya juga. Tampaknya belum ada yang memilih di kolom komentar ya, yang memilih Bahlil. Ini nyambung nih dengan pembahasan kemarin. Masih ingat ya, kalau yang belum nonton masuk ke channel ini, lihat nih penjelasan tentang menteri yang dianggap kinerja terbaik dan yang terburuk. Kan ini bicaranya Purbaya versus Bahlil. Nah, ini ngait ke sini nih. Ada 12 menteri kabinet merah putih dengan kinerja terbaik. Siapa yang pertama? Ini menurut survei ya. Menurut survei dari lembaga survei Indo Survey and Consulting. Belum tentu benar, tapi sejalan lah ya dengan polling kita nih, lebih percaya Purbaya atau Bahlil. Purbaya ini adalah menteri yang paling dipercaya, yang dianggap terbaik kinerjanya. Walaupun baru beberapa bulan ya. 85% percaya. Tingkat kepercayaannya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri itu nomor 1 Purbaya, 85%. Dahsyat, luar biasa. Yang kedua Seskap, Teddy Indranijaya. Yang ketiga Mohaimin Iskandar, dan seterusnya. Terus posisi Bahlil ada di mana? Nah, ini ada di kabar yang satunya lagi. Survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Bahlil ada di ketiga terbawah. Ketiga terburuk. Yang paling buruknya itu Raja Juli Antoni, kemudian yang keduanya Natalius Pigai, yang ketiganya Bahlil Lahadalia. Jadi tingkat kepuasannya hanya 28% terhadap Bahlil, sedangkan terhadap Purbaya 85%. Jadi ini bagaikan langit dan bumi.